raket ini benar-benar mengeluarkan smash power yang kenceng banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada satu buah raket dari brandnya RS. Raket high-end-nya RS tepatnya. Ini adalah raket RS Aviflash 62 Proof. Raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing bareng raket Aviflash yang 52 speed power. Sebetulnya dengan karakteristik yang agak berbeda, terutama bagian spesifikasi berat raketnya, Aviflash 62 ini dia jauh lebih berat 10 graman ketimbang yang 52 speed power. Tapi ternyata di tangan saya RS Aviflash 62 Proof ini malah lebih klop ya. Dan tentu saja buat saya pribadi dengan harga raket ini yang kisaran 700-800 ribu, ya nyaris-nyaris sama dengan Aviflash yang 52. Nggak tahu kenapa raket RS Aviflash 62 Proof ini malah lebih worth it buat tangan saya. Lebih cocok buat tangan saya. Apalagi ketika dipakai smash powerful gitu ya. Ketika kita mau melakukan smash dengan full tenaga, laju shuttlecocknya bener-bener kenceng banget ketika kita pakai raket ini buat smash. Jadi seperti apa feel pemakaian raket ini pun juga spesifikasi raketnya setelah tersetting seperti ini nanti bakal kita bahas semuanya teman-teman. Jadi jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan informasi satupun soal raket RS Aviflash 62 Proof ini. Ya, sebetulnya spesifikasi raket ini kosongannya udah kita bahas di video unboxing kemarin. Tapi sekarang kita bahas sejenak terkait berat raket dan sebagainya. Yaitu beratnya raket ini di 3U kosongannya teman-teman. Setelah tersetting seperti ini, raket ini beratnya menjadi 99 gram, nyaris 100 gram. Masuk di kategori raket yang cukup berat. Dengan balance point yang aslinya kosongannya tuh katanya di 298 mm, masuk di kategori raket yang mendekati head heavy. Setelah tersetting seperti ini, raketnya malah balance point-nya turun banget di 290 mm. Jadi settingan kayak gini dia jadi raket yang all around even balance teman-teman, nggak berat kepala. Kemudian hal yang paling penting lagi adalah raket ini punya stiffness yang medium stiff. Di sini ada gambarnya, tulisannya titik merahnya lebih dekat ke stiffnya. Jadi kategori raket ini adalah medium stiff. Dan saya lihat di sini medium stiffnya di 70%-an. Dan ini menjadi ciri khasnya RS yang biasanya kalau ngeluarin raket high-end, raket yang paling mahalnya pasti dibuat lebih kaku shaftnya. Setahu saya raket-raket RS yang paling murah dia dibuat lebih medium atau fleksibel gitu. Kemudian rada naik, mediumnya lebih kaku sedikit. Kemudian mulai di raket-raket high-end-nya dibuatlah raket-raket yang shaftnya stiff, kaku. Karena memang kayaknya RS sengaja bikin raket ini biar bisa nyaman dipakai pemain-pemain tarkam gitu loh, pemain-pemain mahir. So, dengan spesifikasi itu tadi teman-teman, yaitu beratnya udah 100 gram tersetting, dan kemudian balance point-nya even balance, dan shaftnya stiff, yang saya rasakan kemarin ketika pakai raket ini di lapangan sih, raket ini malah nyaman banget. Bahkan pertama kali saya megang tuh langsung klop ya. Di 1, 2, 3 pukulan awal tuh saya malah langsung kerasa raket ini nyaman di tangan.
Nah, itu tadi teman-teman potongan-potongan pertandingan ketika saya pakai raket RS Aviflash 62 Proof ini, yang mana dari feel pemakaian yang saya rasakan, yang pertama adalah raket ini masuk di kategori raket berat. Swingnya butuh tenaga yang besar. Buat teman-teman yang tenaga kecil, biasa raket 6U, 5U, 4U, atau shaftnya yang medium atau medium fleksibel gitu, maka raket ini pasti butuh penyesuaian lama banget. Karena raket ini jauh lebih kaku, jauh lebih berat swingnya. Walaupun di sisi lain dengan swing raket ini yang kerasa berat, yang saya rasakan feeling swingnya itu benar-benar adaptif. Adaptasinya gampang, dipakai awal langsung nyaman, langsung klop. Berbeda halnya dengan raket RS Aviflash 52 yang jauh lebih ringan, 10 graman. Kemarin nggak tahu kenapa saya di match 1-2 ketiga lah baru nemukan timing pukulannya. Adaptasinya rada-rada cukup butuh waktu lama. Kalau ini benar-benar langsung nyaman banget teman-teman. Jadi kalau dari sisi mudah dipakainya, raket RS Aviflash 62 Proof ini buat saya pribadi sih lebih gampang dipakainya, lebih cepat adaptasinya teman-teman. Kemudian yang saya rasakan untuk performa smashnya sih ya, ini yang jadi keunggulan raket ini ya. Walaupun dia raketnya even balance, jadi nggak berat kepalanya, yang saya rasakan ketika dipakai swing dengan full tenaga, laju shuttlecocknya sih bener-bener powerful banget ya. Apalagi buat teman-teman yang memang biasa pakai raket berat, kemudian memang tangannya sudah terlatih, powernya sudah lumayan besar, raket ini bener-bener powerful banget teman-teman. Walaupun lagi-lagi dengan feel berat yang ada di raket ini sih yang saya rasakan ketika melakukan smash bener-bener butuh full tenaga. Kalau teman-teman mengeluarkan tenaganya separuh-separuh sih malah nggak keluar performanya raket ini, malah kayak kerasa bakal nggak nyaman gitu. Makanya kenapa tadi saya di awal bilang kalau teman-teman biasa pakai 5U, 6U, 4U yang shaftnya cenderung lentur, kan nggak butuh tenaga besar ya untuk mengeluarkan performa raketnya. Berbeda halnya dengan raket ini yang dia kaku, pun juga balance point-nya nggak terlalu tinggi, akhirnya shaft kakunya itu kerasa lebih kaku dari biasanya. Jadinya kalau kita nggak pakai raket ini dengan tenaga yang full gitu, malah raket ini kerasa nggak nyaman. Makanya ketika kemarin saya pakai raket ini di lapangan, kalau bolanya udah di atas, ya instingnya harus bener-bener ngebunuh gitu. Harus langsung smash, powerful. Karena ketika dapet timing yang pas, raket ini bener-bener mengeluarkan smash power yang kenceng banget. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan performa raket ini. Walaupun di sisi lain kalau teman-teman tenaganya kecil tadi itu mungkin malah teman-teman bakal staminanya cepat terkuras, kemudian cepat lelah, mungkin juga tangan teman-teman bakal merasakan sakit, agak-agak cedera-cedera kecil gitu. Jadi makanya kita bisa bilang tuh kalau RS sudah ngeluarin raket-raket high end tuh ya pasti ya lebih support, lebih cocok buat pemain-pemain yang memang secara jam tayangnya, jam terbangnya sudah lama gitu. Terlatih, ya sudah terbiasa dengan raket-raket berat gitu, karena memang swing-swing raketnya itu kerasa swing-swing raket yang berat gitu. Makanya buat teman-teman yang mahir ini jauh lebih powerful, bakal keluar banget performanya teman-teman. Pun yang saya jadi penasaran banget sih malah untuk performa defense-nya ya. Dengan raket ini yang kerasa lebih berat dari raket yang RS Aviflash 52, swing defense-nya malah raket ini lebih nyaman. Lebih nyaman teman-teman, walaupun kalau kita mau gerak cepat untuk agresif main di depan sih yang 52 itu lebih unggul ya. Tapi untuk swing defense-nya ketika kita ditembak lawan gitu ya, timing defense raket ini malah kerasa lebih pas loh. Ya ini salah satu keunggulan yang saya rasakan dari raket RS Aviflash 62 ini. Dia masuk kategori raket berat, kaku, tapi defense-nya bener-bener nggak tekor buat saya pribadi. Walaupun tadi itu bener-bener raket ini mau melakukan swingnya itu swing smash ataupun swing defense-nya bener-bener butuh tenaga yang lebih besar sih. Mungkin sih yang rada tekor di bagian drive-nya ya. Kalau teman-teman dapat musuh yang speed-nya kenceng banget, yang saya rasakan sih kalau ini dipakai main speed banget, ya kerasa tekor banget, telat banget karena memang swingnya berat. Di sisi lain kalau teman-teman bisa ngatur tempo, main 1-2, kita banyak dominan nyerang gitu. Tandem kita itu naruh bola di depan, kemudian bolanya ke atas kita smash powerful, itu bakal lebih keluar banget performa raket ini. Makanya buat saya pribadi ketika pakai raket ini bener-bener kayak menghindari adu drive cepat gitu loh. Iya, kalau ada yang ngajak adu drive, kita taruh aja atau kita buang kemana gitu. Jadi nggak di drive cepat lagi. Dan salah satu keunggulan lainnya dari raket ini sih yang saya rasakan memang untuk flashing-flashingnya. Dan seperti biasa, karena raket ini memang punya karakteristik shaft yang medium stiff dengan karakteristik shaft yang kaku, biasanya memang untuk akurasinya, penempatan bola-bolanya itu bakal lebih akurat teman-teman. Itu salah satu kelebihan raket yang shaftnya kaku.
Dia punya akurasi yang lebih baik daripada raket-raket yang lentur. Apalagi buat teman-teman yang memang tenaganya gede banget, biasanya pakai raket ini bakal lebih terkontrol ya, terutama untuk lob-lob serang, main rally-rally panjang, yang biasanya dengan shaft-shaft yang lentur dia gampang out. Pakai raket yang lebih kaku shaftnya kayak gini bisa ngebantu teman-teman ngontrol kecepatan bola itu, jadi nggak sering-sering out. Dan kesimpulan dari ini semua teman-teman, saya bisa bilang raket RS Aviflash 62 Proof ini walaupun punya kategori raket yang swingnya berat, tapi di sisi lain swingnya adaptasinya gampang, adaptasinya mudah, raket ini gampang dipakai, swingnya itu nggak susah. Buat teman-teman yang tenaganya besar, ketika melakukan smash dengan semua tenaga, raket ini bakal jadi raket yang powerful banget teman-teman. Pun ketika raket ini kemarin saya suruh cobain kawan saya di lapangan ya, yang memang terbiasa dengan raket-raket yang berat, dia sih bilangnya raket ini performanya wow banget. Dan dari situ saya bisa bilang, secara bukan saya saja yang merasakan bahwasanya raket ini adaptasinya mudah, tapi beberapa kawan yang saya suruh nyobain raket ini ternyata mereka juga nyaman swingnya. So, buat teman-teman yang tenaganya besar, raket ini bakal jadi raket yang powerful banget buat kalian. Dengan harga yang di kisaran 700-800 ribuan, dengan brandnya RS High End, raket ini bener-bener worth it banget. Kalau tingkat solidnya sih ya nggak diragukan lagi. Raket RS High End selalu tingkat solidnya itu ya setara dengan raket-raket dari brand besar di kisaran 1,5 jutaan. Itu yang saya rasakan ketika pakai raket High End-nya RS. Oke, sementara segitu dulu teman-teman. Semoga informasi kalian bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.